bisa sharing tentang tanaman gitu kan, atau misalnya yang jualan kue bisa sharing tentang gimana caranya dekor kue, atau mau share tentang resep-resep kue, kayak gitu. Menurutku itu akan lebih, apa ya, akan lebih bertahan sih, akan lebih bisa konsisten dan komit gitu, karena memang dekat sama kitanya sendiri, gitu. Halo, assalamualaikum, annyeong, yorobun. Selamat sore, sahabat Nova. Aku Dilasina. Aku adalah seorang home cooking influencer, dan kali ini kita mau berbicara tentang mom content creator. Back again, sebenarnya karena aku memang nggak berencana untuk, apa ya, untuk berkarya dan bekerja di bidang ini. Jadi sebenarnya pencarian jati dirinya pun sama seperti pencarian jati diri kita sebagai pribadi gitu ya, maksudnya, sambil berjalan aja gitu, Mbak. Jadi, semakin, apa ya, semakin sering ngonten, semakin sering belajar, banyak lihat, kayak gitu kan, akhirnya tuh kita jadi kayak tahu sendiri, apa sih yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita nggak nyaman, terus apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, gitu kan, dan akhir-akhirnya, ya ketemulah gitu, oh yang kayak gini nih, yang menurut aku, ya inilah Dilasina sebagai konten kreator tuh ya yang seperti ini, gitu kan. Dan, sebenarnya aku lebih memilih, apa ya, karena aku ibu rumah tangga, jadi ya udah aku pilih jalannya yang mudah-mudah aja gitu sebenarnya. Jadi, apa yang aku kerjakan, ya itu aja yang jadi konten aku gitu kan. Kalau misalnya detail-detail yang lain seperti misalnya, kalau yang dikenal sama follower aku tuh kan sapaan sapaan khas aku, kayak gitu. Terus, misalnya konten-konten aku kebanyakannya apa gitu kan. Nah, kalau itu sih lebih ke, apa ya, berjalan aja sesuai, sambil jalan gitu, sambil aku kerjakan, sambil itu ketemu sendiri gitu sih. Iya, betul. Jadi sekarang kalau ditanya apakah aku happy sama kerjaan ini, ya happy sekali gitu, karena ya sesuai sama yang aku suka, sesuai sama apa yang aku jalani setiap hari, jadi ya here it is. Tapi kalau menurut Mbak Dila sendiri, sebenarnya konten apa sih yang cocok untuk ibu nih, kalau ingin terjun ke dunia konten kreator? Sebenarnya sekarang tuh terbuka banget ya untuk apapun kayaknya tuh selalu ada, dunianya dan selalu ada audiensnya gitu, mau kita sharing apapun gitu kan. Tapi kalau aku boleh saran sih, seperti yang aku bilang tadi, mungkin mulailah dari yang dekat aja sama keseharian kita gitu, kayak misalnya, kalau ibu rumah tangga ya seputar, rumah tangga aja, supaya itu memudahkan kita juga kan, supaya kita tuh nggak niat banget nyari konten yang lain gitu kan, terus, takutnya tuh kalau kayak gitu, takutnya udah capek duluan gitu loh. Karena kita harus, ngerjain pekerjaan rumah juga, kalau harus nyari lagi yang lain itu kan, apa ya, butuh effort lagi gitu loh. Jadi, mulai aja dari yang paling dekat sama kita, terus misalnya hobi kita, misalnya hobinya berkebun, bisa sharing tentang tanaman gitu kan, atau misalnya yang jualan kue bisa sharing tentang gimana caranya dekor kue, atau mau share tentang resep-resep kue, kayak gitu. Menurutku itu akan lebih, apa ya, akan lebih bertahan sih, akan lebih bisa konsisten dan komit gitu, karena memang dekat sama kitanya sendiri, gitu. Wah, banyak banget ya sebenarnya, mungkin yang utama adalah, aku jadi bisa terus produktif gitu ya. Maksudnya walaupun di rumah aku bisa berkarya, bisa sharing banyak hal gitu. Jadinya tuh kayak aku merasa lebih berdaya, lebih lebih punya manfaat gitu kan. Karena menurutku yang titik kritisnya dari ibu rumah tangga ini adalah kadang-kadang kita ngerasa
stuck, nggak bisa kemana-mana, terus kayak udah aja terkungkung di ngerjain dapur dan anak dan segala macam gitu. Padahal dengan jadi konten kreator kayak gini kita bisa apa ya, menyalurkan hobi gitu kan, bisa belajar lebih banyak lagi, dan pastinya terakhirnya sih punya penghasilan sendiri gitu kan. Dan menurutku itu, sangat menyenangkan sih, apalagi setelah ke sini-sininya jadi punya banyak, temen gitu kan, menjalin banyak relasi dengan banyak orang, nggak cuman di satu kota, di luar pulau, luar negeri gitu, itu sangat memungkinkan sekali gitu loh. Mungkin gitu.